Perkenalkan, nama saya Jiri Suryanto dengan NPM 2112014. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas ke-9, yaitu sejarah singkat dari Buddha Siddhartha Gautama dan upaya saya menjadi anak yang baik. Dan Siddhartha agak tahu, Pangeran Siddhartha lahir di dunia sebagai seorang bodhisattva atau calon Buddha, calon seseorang yang akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Dan beliau lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Dan ayahnya, Raja Sudodana, adalah seorang kepala suku klan Kshatriya, dan ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahman telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk dalam wangsa Kshatriya, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegah menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Sebagai pangeran, Siddhartha dilindungi dari dunia luar dan diajarkan oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian pedangan, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, dia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dunia di balik dinding istananya. Pada suatu di jalanan Kapilavastu, di usianya berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana: seseorang lelaki yang sakit, seseorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Dan ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Setelah hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaan, istrinya, dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Dan selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapa dan mengambil bagian dalam praktiknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Udakada Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tidak juga muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawari semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekalahan fisik yang keras tidak akan membantunya untuk mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jejak keseimbangan dan pernah mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way, berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Buddha di Indonesia. Dan Buddha Gautama mencapai waktu ketika suatu malam, Siddhartha duduk di bawah pohon bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk menemukan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapan ini ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai penerangan sempurna menjadi Samkhayamsa Buddha. Tetapi ketika waktu bulan purnama Sidi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak, dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Keenam sinar Buddhaisme tersebut adalah warna biru, nilai yang artinya bakti, kuning pita yang artinya kebijaksanaan dari pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih Avadata yang berarti suci, jingga magasta yang artinya semangat dan campuran. Baik, ada beberapa upaya saya untuk menjadi seseorang anak yang baik. Yang pertama, selalu hadir di saat kala orang tua membutuhkan, baik itu untuk membantu pekerjaan rumah ataupun membantu beberapa hal yang lainnya. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang baik, karena seorang tua tidak ingin anaknya memiliki
memiliki pribadi yang buruk. Jadi usahakan diri kita memiliki pribadi yang baik dan selalu menjaga attitude dengan baik. Yang ketiga, jauhi sesuatu yang mengandung kecanduan seperti rokok, alkohol, dan bahkan narkoba. Jadi jangan pernah mencoba hal tersebut karena hal tersebut akan menyakiti hati dari orang tua kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih.